Merdeka. Kemudian juga saya punya klinik kecantikan namanya Zena Estetik Klinik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami bersama dengan Kakak Iskandar, owner dari Kampung Merdeka dan salah satu klinik Kecantikan Zena Estetik Klinik atau singkat Zena Klinik. Zena Klinik. Nah, sebelumnya kami ingin bertanya Kak, sejak kapan didirikan Kampung Merdeka dan apa alasan kenapa Kakak mendirikan ini? Kampung Merdeka didirikan sejak tahun 2012. Alasannya adalah saya dulu seorang suka turun di jalan, dan saya mau dibilang demonstran juga bukan, tapi ya suka turun di jalan. Selain sering juga melakukan aksi, tidak begitu sering juga, tapi ya suka dulu. Kemudian ingin menyampaikan kritik dan aspirasi melalui sebuah karya. Bukan saya tidak mau lagi ini, kemudian tidak mau lagi sih, maksudnya saya mau mengurangi lah untuk turun ke jalan. Saya mau menyampaikan kritik dan keresahan saya melalui sebuah karya adalah Kampung Merdeka, seperti itu. Terus kenapa produknya namanya baju? Kenapa produknya berupa baju? Kenapa tidak hal-hal lain? Sebenarnya banyak hal lain. Kampung Merdeka baju itu hanya medianya. Jadi media salah satunya kenapa? Karena baju itu hampir setiap hari orang pakai, dan disitulah bisa media atau medium yang bisa orang baca apa aspirasi kita, langsung dilihat orang. Tapi nama brandnya itu kan Kampung Merdeka. Apakah ada filosofi lain kenapa namanya Kampung Merdeka? Ada. Kampung Merdeka itu namanya karena dulu saya baca-baca sejarah kalau banyak perjuangan dulu itu kemerdekaan dari kampung. Cuma karena dulu kan media tidak seperti sekarang kan biar dari kampung orang bisa naik ke permukaan. Nah dulu kan yang diberitakan banyak dari pusat kota saja, adapun daerah kota besar, provinsi besar, tapi ternyata banyak yang juga dari kampung. Nah itu semangatnya bahwa banyak perjuangan hebat dari kampung, dan itu bisa membuat Indonesia merdeka. Jadi itu alasannya, jadi semoga juga Kampung Merdeka seperti itu. Baik Kak, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya mengenai bersama kita. Untuk pertanyaan kedua itu, situasi seperti apa yang pernah Kakak alami selama menjalankan usaha ini? Karena Kampung Merdeka ini sudah lewat dari 10 tahun, 11 tahun ya sekarang, lagi tepatnya 11 tahun lebih. Perjalanannya itu naik turun, dan pernah puncaknya turunnya adalah ketika COVID. Kita pernah naik dan di mana-mana. Sekarang adik-adik dulu hampir di Makassar itu setiap kampus tahu namanya Kampung Merdeka, tapi karena COVID terjadi tidak ada jarang orang ke kampus, jadi orang mulai tidak kenal lagi Kampung Merdeka. Dan setelah pasca COVID kita bangun kembali brandnya. Itu sangat terdampak bagi kami, tapi kami masih terus berjuang karena kita memiliki filosofi yang tadi, Kampung Merdeka. Perjuangan dari kampung itu sangat luar biasa, dan itu terus kita mau junjung. Baik, dalam setiap usaha itu pasti ada persaingan, pastinya ada persaingan, apalagi di sekarang ini sudah banyak sekali yang merintis di bagian fashion baju seperti itu ya kan. Nah, apakah Kak Iskandar ini selama merintis usaha ini terdapat persaingan usaha yang cukup signifikan sehingga membuat usaha Kak Iskandar ini menurun seperti itu? Ya. Persaingan lebih kepada perubahan sebenarnya, maksudnya perubahan zaman. Persaingan itu sejadi buka, semua pasti ada persaingannya, ya. Ada kompetisinya. Tetapi itu ada, tapi untuk saat ini lebih tantangannya itu adalah karena perubahan pasar. Biasanya kalau 10 tahun itu pasar sudah mulai sangat berubah, 5 tahun lagi sudah berubah. Nah itu selalu pasti ada namanya ancamannya untuk mengarah ke sana, tapi selalu kita siapkan, kendalikan apa yang bisa dikendalikan supaya apabila datang fase itu, ketika turun masih bisa bangun lagi. Yang intinya 10 kali jatuh, 11 kali bangkit. Baik Kakak Iskandar, kan tadi Kakak sudah menjelaskan bahwa setelah kita jatuh, kita akan bangkit kembali. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Kakak bangkit dari pada saat Kakak terjatuh, dan mungkin ada tips-tips dari Kakak
bagaimana caranya kita bangkit dari sebuah keterpurukan? Oke, yang pertama namanya harus punya mimpi, punya dream. Ketika kamu tidak mencapai atau tujuanmu, jangan pernah ganti tujuanmu. Apalagi maksudnya turunkan selera tujuanmu atau mimpi besarmu, jangan kasih kecil lagi. Yang diganti adalah caranya. Nah, pada saat dijatuh itu mungkin caranya yang salah. Nah, diperbaiki lagi caranya dan masih punya mimpi. Jadi intinya adalah apa yang membuat kita kembali lagi bisa bangkit, karena mimpi itu masih kelihatan. Karena kalau tidak kelihatan di mimpimu, maka ketika kau jatuh tidak ada lagi alasanmu untuk bangun kembali. Kan tadi saya bilang saya kemarin di tahun 2012 hingga sekarang sudah ada mengalami beberapa banyak persaingan masalah. Nah, mulai dari seri perjalanan tersebut, apakah ada pelajaran yang kakak dapat dengan terjadinya kayak dapat masalah atau kendala, tantangan dalam menjalani bisnis ini? Setiap peristiwa ada pelajaran yang selalu diambil. Jadi misalnya dari pihak internal ada melakukan korupsi. Nah, pelajarannya kita ambil adalah begini caranya untuk menutup sistem, membuat sistem supaya tidak terjadi hal seperti itu. Walaupun nanti sudah dibuat, ada lagi cara baru, kita pelajari lagi. Pasar juga, misalnya pasar lagi berubah mengarah ke sini, yang membuat kita tidak laku. Akhirnya kita pelajari lagi apa-apa yang disukai pasar, disukai market, itu lagi dipelajari dan dieksekusi tentunya. Apakah ada pesan untuk kami ini, para generasi kami, bagi yang ingin memulai suatu bisnis, usaha, apakah ada pesan dari kalian? Pesanku adalah kalau mau mulai usaha, mulai dari apa yang paling kamu bisa. Dan yang paling pertama itu, kalau mau berbisnis, pelajaran yang paling pertama harus kau pelajari adalah belajar jualan. Di belakang belajar mengenai SDM, sistem, keuangan. Paling pertama adalah belajar jualan. Bisa dulu menjual sesuatu atau bisa menjual dirimu dalam tanda kutip. Apalagi misalnya kamu seorang guru, supaya bisa cari uang sendiri, tidak berharap apalagi dari gaji gurumu saja, ada sampingan, dan bisa jadi sampingan itu lebih besar penghasilannya daripada gurumu. Kalau sebagai guru, mengabdilah sebagai guru, tapi cari uang di bisnis, jangan cari uang di profesi guru.